Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Ratri Ferawati. Kali ini kita akan membahas tentang statistika. Apa statistika? Statistika adalah, dulu nih. Statistika adalah ilmu yang membantu kalian menguasai berbagai hal yang terkait dengan data, ya. Jadi ilmu yang berkaitan dengan data. Jadi mulai dari pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, sampai akhirnya tidak hanya sekedar menganalisis tapi juga mensajikan data. Kemudian setelah diolah, dianalisis, disajikan sehingga kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan, ya, bisa mengambil kesimpulan atau suatu keputusan berdasarkan data. Di SMP kan tentunya sudah pernah belajar tentang statistika, tentang ukuran pemusatan data. Nih, di SMP kan sudah belajar tentang pemusatan dari sekumpulan data, terutama data tunggal, ya, yaitu mencari mean atau rata-rata, kemudian modus dan median. Nih, kata kuncinya yaitu ada frekuensi relatif, histogram, diagram batang, line plot, bisa juga merupakan atau tabel distribusi, tabel frekuensi, ya, jangkauan, median, mean, ya, mean, kemudian modus, simpangan baku, varian, dan pencilan. Nih, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana pengolahan data dapat membantu kita dalam membuat keputusan. Kemudian, bagaimana kita melakukan pemusatan yang paling sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi, dan bagaimana ukuran pemusatan dan penyebaran data dapat membantu kita dalam membedakan dua kelompok data. Oke, kita mulai. Nih, kita lihat di sini ada gambar 7.1 adalah histogram penggunaan HP oleh siswa SMA. Kemudian gambar 7.2, ya, 7.2 itu adalah diagram batang. Jadi kalau di sebelah kiri itu diagram histogram, sedangkan pada di kanan itu adalah diagram batang. Bedanya apa sih? Kalau histogram tidak ada jarak mepet antara batang satu dengan batang yang lainnya. Sedangkan pada diagram batang itu ada jaraknya, ini berjarak. Itulah bedanya antara diagram batang dan histogram. Nih, ada juga dengan namanya diagram lingkaran. Ini namanya diagram lingkaran. Kemudian ada juga diagram batang ganda. Nih, kok yang tadi sebelumnya diagram batang tunggal, ini adalah diagram batang ganda. Jadi dalam satu diagram bisa, ini berdasarkan gender, ya, yang biru adalah laki-laki dan yang merah adalah perempuan. Kemudian nih kita coba mengerjakan atau membahas latihan 7.3. Sebelum kita memasuki pelajaran SMA tentang data kelompok, alangkah baiknya kita mengingat kembali tentang data tunggal waktu kalian belajar di SMP. Nih, nomor 1, jika ada data
data penjualan sepatu di toko A pada tabel 7.4 ini adalah disajikan dalam tabel frekuensi data tunggal penjualan sepatu di titik A. Tabel 7.6 nih namanya tabel frekuensi data tunggal ya. Ini dia menyamping ya. Tentukanlah modus, median, dan min dari kumpulan data tunggal di atas. Ini ibu ubah dulu ke dalam bentuk ke bawah. Kalau ini kan bentuk ke samping supaya mungkin kita lebih enak untuk menghitungnya. Ya, kita coba tambahkan lagi supaya kalau kita tambah ini semua jumlah frekuensinya ada berapa ini? 2, 4, 8, kemudian 8, 10, 10, ini 15, 16 tambah 14 jadi 30 ya, jadi total ya, total frekuensinya itu ada 30 ya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling, kalau kita lihat dari frekuensinya adalah frekuensi yang terbesar atau data yang sering muncul. Kita lihat di sini yang sering muncul yaitu pada ukuran sepatu 43 dan 44, di mana frekuensinya yang terbesar adalah 7 nih, 7 pada ukuran sepatu 43 dan 44. Jadi modusnya itu ada 2. Jadi modus itu nggak mesti harus 1, tergantung dari datanya. Kebetulan pada tabel 7.6 itu dia ada 2 karena nih 7-nya ada 2 nih ya. Modusnya yaitu pada ukuran sepatu 43 dan 44 itu modusnya. Ini masih data tunggal. Bagaimana dengan median? Median itu adalah nilai tengah ya. Ya namanya nilai tengah berarti membagi data menjadi sama banyak, betul-betul di tengah ya. Kalau kita lihat di sini tentunya kalau nilai median ini berkaitan dengan nilai letak berarti harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Kalau kita lihat tabel frekuensi data di sini sudah terurut ya, mulai dari 38, 39, 40 sampai yang terbesar adalah ukuran 46. Nah, kita buatkan dulu ya ke bawah tabel frekuensinya, kita buatkan ke bawah dulu supaya lebih enak. Di sini ukuran ya. Kemudian di sini adalah frekuensi. Ini ukurannya di 39, kemudian 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nih. Mana jumlah semuanya? Di sini dia 1, 2, 4, 6, 2, 4, 5. Maaf, salah. Kita hapus dulu. 5, kemudian 7, kemudian 2 dan 1, dimana jumlah semuanya berjumlah 30 ya.
Berkaitan dengan median, jadi median adalah betul-betul berada tepat di tengah-tengah. Jadi misalnya kalau ibu punya data sebelum menjawab ke pertanyaan, jadi misalnya punya data 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1. Dari data yang acak ini, kalau berbicara dengan median harus kita urutkan dulu dari terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Jadi kita urutkan satunya 1, 1, kemudian 2, 2, 3, 4, 5. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Betul-betul dia membagi data sama banyak. Berarti kalau 7 kalau dibagi 2, 3 setengah ya. Berarti sini 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3. Berarti ini adalah nilai tengah, median atau Q2. Seperti itu. Jadi median atau Q2-nya bernilai 2. Ya, bagaimana kalau kita tambahkan 1? Ya, misalnya kita tambahkan 1, misalnya nilainya kita tambahkan lagi 5. Yang merah, kasih dulu yang merah. Mana kolomnya? Oke. Bagaimana kalau kita tambahkan 5 lagi di sini? Nih. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dibagi 2, 4. Berarti 1, 2, 3, 4 di nih. 1, 2, 3, 4. Di kiri ada 4 data. Ya. 1, 2, 3, 4. Di kanan ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Ini namanya median. Ya. Berarti median untuk data merahnya ya 2 tambah 3 dibagi 2, 5 dibagi 2 berarti 2,5. Jadi median atau Q2 untuk data yang nilainya untuk banyak data tadi 6, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah 2,5. Tapi kalau datanya tadi yang biru sebanyak 7, tadi itu mediannya atau Q2-nya yaitu di angka 2, tepat di angka 2. Mana biru? Nih, tepat dia di angka 2. Tapi kalau untuk banyak data yang 8 itu di antara 2 dan 3. Maka mediannya 2 tambah 3 dibagi 2 jadi 2,5. Oke, bagaimana dengan tabel 7.6? Kita lihat itu banyak datanya adalah 30. Berarti 30 kita bagi 2 berapa? 15. Perlu Ibu ingatkan di sini ini data yang pertama, data kedua. Ini setelah diurutkan ya. 1 data pertama, 1 yang kedua data yang kedua, angka yang kedua itu data yang ketiga, data keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Kita di sini ini karena kebetulan sudah terurut dari yang terkecil ke terbesar, maka 30 dibagi 2 yaitu 15. Berarti ini adalah genap ya. Genap. Berarti rumusnya ini kita bisa carikan rumus. Jadi untuk median yang genap itu rumusnya adalah tadi data yang X yang genap tadi dia ini apa nih, data yang
N dibagi 2 ditambah dengan data yang N dibagi N bagi 2 tambah 1. Nih, maksudnya seperti itu. Data yang ke N dibagi 2 tambah 1. Lalu dibagi dengan 2, itu yang genap. Contohnya ini tadi. Ini tadi yang ke 8. 8 dibagi 2 kan berarti suku ke 4. Ya kan 1, 2, 3, 4. 2 kan? Kemudian suku yang keempat kan 2 ya. Berarti dia suku keempat ini 2. Berarti X4 ditambah dengan 4 ditambah 1 berarti 5 kan? Tambah dengan X yang ke 5 dibagi dengan 2. Berarti suku keempatnya 1, 2, 3, 4 ditambah dengan suku kelima. Ini 3. Berarti 2 tambah 2 tambah 3 bagi 2 sama dengan 2,5. Nih, tadi kita dapatkan ini. Ya kan? Jadi rumusnya seperti ini untuk yang median genap. Sedangkan untuk yang ganjil, untuk median ganjil itu dia berarti X N tambah 1 dibagi 2 itu sukunya. Maksud X ini adalah maksudnya suku. Contoh tadi di sini dia 7 kan, berarti X 7 tambah 1 8. 8 bagi 2 berarti suku ke 4. Kita lihat suku keempat. 1, 2, 3, 4 yaitu 2. Ini 2. Ya, suku keempat pada yang tadi itu ada sama dengan 2. Itu mediannya. Nah, kembali lagi untuk menjawab pertanyaan 7.6. Karena ini datanya adalah genap, maka kan genap 30 nih. Maka kita gunakan yang ini. X suku ke N bagi 2 tambah suku N bagi 2 tambah 1. Bagi 2 itu berarti suku ke 15 ya. Berarti dia mediannya berarti suku ke 15 ditambah dengan suku ke 16 dibagi dengan 2. Kita lihat di sini, ini sukunya ke berapa? Nih. Kita ini. Berarti ini untuk kelas ini apa nih? Ukuran 38 itu frekuensinya 1, berarti suku yang pertama. Ini suku yang pertama. Ya. Kemudian 39 itu frekuensinya 1, itu suku yang kedua. Kemudian ukuran 40 itu frekuensinya 2, berarti ini suku yang ketiga sampai ke 4. Kemudian pada ukuran 41 berarti suku yang keberapa kalau kita urutkan ke 1? Nih, berarti suku ke 5 sampai ke 8. Dari mana Bu dapatnya 8? Ya ini kan tambah 4 nih. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian kita mulai lagi di sini suku ke 9. 8 tambah 5 jadinya 13. Kemudian pada ukuran 43 berarti dari suku ke-14 sampai 13 tambah 7 20. Kemudian 21. 20 tambah 7 jadi 27. Ini sukunya ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai keempat, suku kelima sampai ke-8 dan seterusnya. Ini berarti suku ke-28 sampai 29 karena ada 2 kan? Dan yang terakhir adalah suku ke-30. Nah, pas kan dia frekuensinya sebanyak 30 seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Tadi suku ke-15. Suku ke-15 itu berarti di ukuran yang keberapa? Nih, 15 berarti kan daerah sini nih. Ya kan? 14, 15 sampai 20 kan sini. Nah, berarti di sini ukuran yang
angka 43. Nah, ditambah dengan suku 16. Nah, kebetulan di sini 16-nya juga berada di ukuran 43. Berarti 43 ditambah 43 dibagi 2, tetap deh hasilnya sama dengan 43. Jadi median pada tabel 7.6 itu adalah nilainya 43. Kemudian mean itu adalah rata-rata. Kalau dalam istilah matematika itu dilambangkan oleh X bar. Nih, X bar. Min, ya. Rata-rata. Rata-rata rumusnya apa ya? Tuh, ingat di SMP kan sudah belajar rata-rata itu adalah banyak jumlah data, ya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Nih, jumlah datanya berapa? Nah, ini harus kita kalikan dulu. Nih, ini bisa Ibu hapus ya, supaya bisa mengerjakan mean atau X bar. Nah, ini kita kerjakan yang nih. Nah, berarti kalau dalam rumus matematikanya itu apa rumusnya? Jumlah nih. Jumlah berarti apa? XI kali FI. Nih, I-nya itu berarti kelas pertama nih. 38 ini kelas pertama, kemudian 39 di kelas kedua, 40 kelas ketiga, dan seterusnya. Banyak data berarti apa? Dibagi dengan jumlah frekuensi. I-nya dari 1 sampai N. I-nya dari 1 sampai N. Oke, kita mulai ya. Berarti untuk di sini XI-nya itu adalah ukurannya ini ya. Jadi XI dikali dengan FI. Nih, berarti 38 kali 1 berarti 38. 39 dikali 1 berarti 39. 40 kali 2, 80. 41 kali 4, 61. Nih. Kemudian 42 kali 5, 210 ya. 210. 47 kan. 4 3 kali 7, 4 kali 7, kita coba 43 kali 7, 21. 4 kali 7, 28, 28, 30 kali 301. Ya, 301. Kemudian kalau 4 kali 7, 4 kali 7, 28. Ya. Era seru. Berarti kalau 44 kali 7, 28, 28, 30, berarti 308. 45 ya tadi ya. 45 kali 2, 90. Kemudian tambah 46. Nah, ini dijumlahkan nih, berapa nih? Banyak nih. Ya, kita jumlahkan nanti. Kita pakai ini aja ya. Kalkulator ya. Kalkulator. Mana kalkulator? Ada kalkulator. Kalkulator aja ya, biar cepat. 38 tambah
39 tambah 80 tambah 164 tambah 210 tambah 301 tambah 308 tambah 90 tambah 46 sama dengan 1127. Nih, 1000 berapa tadi? Waduh, 1206. 1276. Nah, ini dibagi nih. Berarti 1276 dibagi dengan 30. Nah, hasilnya berapa? Ini dibagi dengan 30. Ini berarti rata-rata 42,5. 42,5 ya, jadi rata-rata 42,5 3333 tadi ya, seperti itu. Mana tadi ini 42,5 333. Seperti itu. Itu adalah data tunggal ya, hanya mengingatkan di pelajaran SMP. Oke, lanjut. Kemudian nih, untuk mengambil keputusan berdasarkan data ya. Jadi dari data yang sudah kita dapat, modus 43 dan 44, mediannya 43, kemudian minnya 42,533. Ini kita akan ambil kesimpulan. Untuk menentukan rencana pemesanan sepatu bulan depan, jelaskan mengapa pemilik toko sebaiknya menggunakan modus ya. Kalau kita lihat ya dari tabel nih, dari tabel penjualan tuh, lihat di situ modusnya pada angka 43 dan 44 ya, karena penjualannya itu pada ukuran nomor 43 dan 44. Kalau kita lihat itu 7 tambah 7 14. Nah, sedangkan total frekuensi seluruhnya 30. Berarti sudah lebih dari 50%. Ya enggak, karena 30 itu 5%-nya adalah 15. Sedangkan itu 7 tambah 7 14. Berarti hampir mendekati 50%. Maka sudah hampir mendekati 50% dari total penjualan ya. Maka penggunaan modul dalam perencanaan pemesanan sepatu pada bulan depan itu sudah sangat tepat kita menggunakan modus. Kemudian untuk yang nomor 2, data berikut menunjukkan jumlah kue yang dijual melalui situs online setiap harinya. Tentukan modus dan median dari data di atas. Nih, harus dari data yang acak kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya ya. Ini nomor 2. Jumlah kue nih, banyak kue
tanggal. Ya, step ini hari pertama. Oh, ini harinya. Ini harinya, ini aduh, sorry. Ini kan ini hari ke ini banyaknya kue atau frekuensi, ya. Ini XI-nya di sini frekuensinya. Oke. Mulai dari hari pertama enggak, langsung aja banyak kuenya. Banyak kue yang terjual itu misalnya 0, ya. 0, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 0-nya di berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian 2-nya ada 1, 2, 3. Kemudian 3-nya 1, 2, 2. 4-nya 1, 2, 5-nya 1, 2, 6-nya 1, 7-nya 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita lihat di sini. Ini 5, ya. 5, 4, 8, 8, 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Ada yang selisih 1. 5, 0-nya 1, 2, 3, 4. 2-nya 1, 2, 3. 3-nya 1, 2, 4-nya 1, 2. Oh, 4-nya 3 ternyata. Ada selisih 1. 4-nya ternyata ada 3. Maka di sini adalah 16. Berarti modusnya berapa? 0. Itu kan modus dari median dari atas. Berarti modusnya itu adalah 0. Ya, modusnya itu 0. Nih, median nilai tengah. Berarti 16. Karena ini genap, berarti apa tadi? 8. 16 bagi 2, 8. Berarti data ke-8 dan data ke-9. Kita lihat di sini ini 1 sampai data 1 sampai 4. Data 5 sampai 7, 4 tambah 3, 7. Data ke-8 sampai 9. Data ke-10 sampai 12. 9 tambah 3, 12. Data ke-13 sampai 14. 15, 16. Kita lihat median. Mediannya itu tadi, karena ini genap, berarti data ke-8 sampai ke-8 dan 9. 8 itu di sini. Nah, berarti dia mediannya di ini 3. Ya, mediannya 3. Seperti itu. Tentukan modus yang median dari data di atas. Sudah, menurutmu ukuran pemusatan manakah yang lebih baik untuk data di atas? Moduskah atau median? Nggak mungkin lah modus, karena kan modusnya 0, ya kan? Berarti harus yang median, ya. Harus yang median. Karena apa? Karena
eh, ini itu data ke-8 dan ke-9, 2, 4. Kalau kita ini kan nih 2 ya, 2, 3, 4 itu kan udah lebih dari 50% ya, seperti itu. Ukuran pemusatan manakah yang lebih baik untuk data di atas, ya tadi median, seperti itu. Bukan 0 karena ini berarti yang ini 3 ya, yang 3 bukan yang 0. Oke, selanjutnya nih, buatlah kumpulan data dengan banyaknya data, ada sebanyak 13 buah dan memenuhi kondisi. Ini banyak sekali ya, karena data terkecil berarti 3 nih, data terbesar berarti 13, banyaknya data 13 berarti dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, seperti itu ya. Ini kita buat nih, bisa juga 13 ini berdua. Nah, banyak sekali. Mediannya 8 berarti nilai tengahnya 13, berarti 13 tambah 1, 14 dibagi 2 data ke-7. Nah, berarti data yang ke-7. Jadi kalau ganjil itu tinggal ditambah 1 ya. Berarti 14 bagi 2, 7. Berarti data yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mediannya yaitu 8. Seperti itu. Modusnya 4, berarti lebih banyak 4-nya. Banyak sekali nih ya. Ini salah satu contoh saja ya. Karena diminta modusnya 4, berarti 4-nya aja dibanyakin. Nah, seperti itu ya kan. 8, 9, 10, 11, seperti itu. Ini salah satunya. Kemudian nomor 4 nih, dari 2 kelas siswa SD di sekolah Pancasila diperoleh data tinggi siswa dalam sentimeter sebagai berikut: kelas A dan kelas B. Untuk masing-masing kelas buatlah grafik line plotnya. Kayaknya lebih enak pakai grafik tabel frekuensi dibanding dengan tabel distribusi, dibanding dengan line plot ya. Ya, caranya kayak tadi ya, dihitung satu-satu. Ini misalnya kelas A, misalnya tinggi badan, ini frekuensi, udah dari yang terkecil sampai terbesar ya, di data. Nah ya, kemudian nah ini kita beranjak ke data apa nih, data kelompok. Nah, data kelompok nanti kita bahas pada berikutnya ya, pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana nih? F10. Oke.